Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di part yang kedua ini penelusuran bekas pabrik karung yang terbengkalai di kota Surabaya. Kita akan melanjut ya untuk melihat bangunan-bangunan yang tersisa. Sebenarnya lokasi ini persis berada di jalan raya, sehingga beberapa kendaraan yang lalu lalang itu masih terdengar ya. Di sana kelihatannya memang pintunya tergembok, dan di sini banyak ya sisa-sisa besi tua di situ. Baiklah teman-teman, kita akan coba segera mempercepat langkah saja ya. Kalau kita perhatikan di samping kiri kita ini dulunya sepertinya tempat istirahat begitu. Tapi untuk memasuki bangunan intinya itu memang setelah saya melakukan cek lokasi tadi nggak bisa kita tembus teman-teman, karena memang kondisinya seperti ini loh. Banyak belukar yang menyelimuti tempat ini loh. Baik sahabat, kita nggak dapat akses masuk ya dari sini. Kita terpaksa melewati jalan yang di hadapan kita ini. Banyak tumbuh-tumbuhan gitu, adem kok gak mas? Adem. Dingin, apalagi jam-jam yang seperti ini ya. Meskipun di sebelah itu masih ada beberapa teman-teman yang nongkrong gitu. Baiklah, kita coba masuk bangunan ini. Wah, dan di sini benar-benar sebuah ruangan yang masih penuh dengan mesin teman-teman. Di sini kelihatannya dulu gensetnya ya. Baiklah, kita coba salam dulu untuk yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas pabrik teman-teman. Tadi ini apa, part-partnya ini ya, part-part dari mesin-mesin tersebut gitu loh, yang seperti itu. Bekas senter juga ya di situ. Masuk ruangan ini memang sangat panas teman-teman.
saya cukup berkeringat ya, meskipun di luar tadi nggak sepanas sekarang ini. Oh, ini kamar mandi saja. Sisa-sisa dari pabrik tersebut sudah mulai dimakan waktu, teman-teman. Aku nggak tahu ya, ini seperti mesin apa ini? Strobo flash. Kemudian ada barang-barang tua juga ya di sini. Kalau kita perhatikan, barang-barang tua. Ya, semacam barang-barang elektronikan di situ. Tapi ini masih baru, teman-teman ya. Ini masih baru. Si anyar itu. Loh. Untuk melihat tekanan-tekanan seperti itu kelihatannya. Di dalam sini hanya tertinggal seperti ini saja. Baiklah, kita coba melihat ke beberapa bagian yang masih bisa kita lewati yo. Waduh, di situ ada jeglok rono ya, bahaya iki. Ada sepeda tua di sini. Kira-kira ini sepeda tahun berapa? Kita coba buka salah satu panelnya. Wow. Nah, ini bagi teman-teman yang bekerja di kelistrikan paham ya, ini alat apa saja gitu. Tapi saya nggak ngerti. Seperti ini, kurang lebih sama saja ya dengan yang di sebelahnya tadi loh. Luar biasa. Ini jika dibilang menyisakan barang-barang mahal ya. Soalnya ini kalau dijual kiloan, wah ini masih menguntungkan ini. Sebuah mesin diesel tua di sini sebenarnya, namun sudah diselimuti dengan debu-debu masa lalu ya. Yang tentunya debu-debu masa lalu itu meninggalkan banyak sekali kisah, banyak sekali cerita, dan aku nggak sadar ternyata ini tuh forklift. Loh ya toh, ternyata ini tuh forklift gitu loh. Itu berarti tadi itu mesin dieselnya forklift. Forklift zaman dulu. Mantap lah. Waduh, apa ya ini dibuka. Diuntir-untir iki wis gak kena. Dioglek-oglek lah. Barang-barang rongsokan pabrik yang tertinggal yus kayak ini lah. Waduh, coba kita lihat belakangnya seperti apa toh. Oh, kurang lebih sama juga teman-teman ya dengan yang tadi. Jalur-jalurnya ini loh, gitu. Sistem kelistrikannya ini loh, kurang lebih sama dengan yang panel di sana tadi. Wes mantap pokoknya. Barang-barang tua saja teman-teman di sini. Dan
Aku nggak tahu ya iki genset gede nih sakmene. Segini gede nih itu loh. Bisa dilihat ya toh. Besar banget. Ini kira-kira kalau dioperasionalkan lagi bisa nggak? Ahli diesel tolong berkomentar. Para ahli diesel monggo komentarnya. Kira-kira mesin yang seperti ini tuh bisa dioperasionalkan lagi nggak gitu loh. Besar segitu ya. Dan betul teman-teman, di ruangan itu memang panas. Di ruangan ini tuh panas. Dan HP ku bunyi. Waduh. HP bunyi. Bikin kaget saja. Ternyata sudah jam 11 ya. Baiklah teman-teman, di sini ada memang ada beberapa genset besar-besar yang ini dulunya merupakan sumber tenaga ya dari pabrik ini dulunya. Kira-kira seperti itu saja. Dan ya gitulah, kita coba ke bagian yang lain karena durasi waktu juga. Kaget aku rek gitu kopo. Sudah 11 menit ya, kita coba mengacak-acak lokasi ini. Wah, korek. Aku mlebu ruangan ini memang merinding kok ya, betul. Baik teman-teman, kita coba ya ke beberapa lokasi lain dari bekas bangunan ini. Saya dengar suara di situ, tikus yang sedang berjalan lah ya. Wah, dan di sini ada trafo yang cukup besar juga. Kira-kira seperti ini teman-teman, bagian-bagian dari trafo ya. Mantap juga. Di ruangan sini ada apa? Kayak kesawang ya. Aku nggak tahu ini fungsinya apa ini ya. Nggak paham juga. Kosong teman-teman ya di situ. Di sini kosong juga. Dan kelihatannya ini habis dijebol ya. Di situ kosong juga. Baiklah sahabat, kita melihat ke bagian lain dari bangunan ini. Dan seluruh bagian dari pabrik ini sudah dipenuhi dengan pepohonan yang seperti itu. Lebat banget ya pohon-pohon di tempat ini. Beberapa teman-teman berkomentar di video saya, kok nggak pernah menangkap penampakan semacam hantu, kuntilanak, genderuwo, pocong di kamera saya. Begini teman-teman ya, saya sebenarnya pengen memberikan sedikit edukasi saja di video-video saya, bahwasanya tempat-tempat yang terbengkalai, yang bagi sebagian orang itu menakutkan, yang bagi sebagian orang itu
selalu menimbulkan pertanyaan akan keberadaan makhluk-makhluk astral, akan keberadaan hantu pocong dan teman-temannya. Di video-video saya yang seperti ini, meskipun di lokasi-lokasi yang seperti ini, itu saya ingin memberitahukan bahwasanya makhluk-makhluk yang seperti itu kemudian tidak serta-merta ya menampakkan dirinya hadir yang membuat kita takut. Meskipun di tempat-tempat yang seperti ini memang ada. Jadi teman-teman yang memang memiliki fobia khusus dengan kegelapan, dengan menonton video-video saya ini, saya harapkan bisa lebih sedikit mendapatkan edukasi, sesuatu hal yang positif, bahwasanya kita nggak perlu terlalu takut di lokasi-lokasi yang seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dan di sini memang benar-benar porak-poranda, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, di sebelah kiri kita itu ada beberapa barang, lemari besar juga. Saya cukup tertarik untuk melihat apakah lemari itu ada isinya. Berkas-berkas tua saja ya yang tersimpan di situ. Mesin-mesin yang seperti itu. Baiklah teman-teman, dan di dalam sini memang aku merinding, mulai merinding banget ya di sini, di bangunan ini. Dan bulu kuduku juga mulai berdiri masuk lokasi ini. Sangat berbeda ketika kita berada di luar tadi. Ini semacam mesin penggiling teman-teman ya, kira-kira seperti itulah. Dan nyamuknya banyak banget. Meskipun saya merinding pekat di sini, tapi bangunan ini memang cukup mencurigakan saya. Betul. Terutama di sana. Terutama di sana ya.
Baiklah teman-teman, kita coba berhenti sesaat ya di sini. Baiklah sahabat, di dalam bangunan ini memang cukup mencurigakan saya ya, betul. Namun ya seperti itu tadi, kita nggak dapat interaksi sama sekali di sini. Memang saya bukan pemburu hantu ya, tapi setidaknya kalau ada sedikit interaksi kan juga jackpot gitu. Baiklah, dan di ruangan ini hanya seperti ini saja. Kita coba melangkah ke bagian yang lain teman-teman. Loh, bangunan pabrik ini masih panjang banget. Kemudian ya ini loh, diselimuti semak-semak yang pekat banget juga, yang lebat ya, kira-kira seperti itulah. Baiklah teman-teman, kita lanjut perjalanan saja ya. Dan kita cek beberapa ruangan lagi, apakah bisa dibuka. Di sini juga tergembok juga ya, gudang sebenarnya di situ. Itu tertutup juga. Baiklah teman-teman, mungkin penelusuran kita di bekas pabrik karung ini kita sudahi sampai di sini saja ya. Karena kalau saya perhatikan di lokasi ini beberapa bangunan lainnya itu tidak bisa kita masuki, dalam artian tertutup ya. Contohnya seperti itu. Sebenarnya masih gede banget lokasi kita ini. Tapi di situ ada sebuah bangunan yang cukup gede teman-teman. Kita coba masuk ke situ aja. Karena kalau ke sana itu kelihatannya memang sudah tertutup semua, nggak bisa kita masuki. Baiklah, kita coba cek saja ya di bangunan terakhir ini.
barangkali kita bisa masuk. Dan kelihatannya ini lantai 2. Wah iya teman-teman, ini kelihatannya kantor utamanya dulu gitu ya. Iya, ini kantor utamanya dulu yang kondisinya sekarang seperti ini. Di situ toilet saja kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ruangan-ruangan kosong saja teman-teman yang tersisa. Ya toh, tidak ada properti sama sekali. Dan ini kalau kita shoot PT Nusantara 11 Medica dulunya ya. Lokasi ini, di dalam gedung ini memang beberapa konten kreator pernah melakukan uji nyali di sini ya. Biasanya uji nyalinya di situ. Wah, dan ternyata ada kelelawar yang sedang berterbangan. Kelelawar tersebut gede. Biasanya di sini lokasi uji nyalinya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada buku agenda. Ya, kosong saja ya. Hanya buku-buku seperti itu saja. Kosong melompong. Dan video saya kali ini memang disponsori oleh kecap sedap dan juga ada teh sari wangi. Betul-betul mantap. Ngarep aja bisanya. Baiklah teman-teman, kita coba cek ke lantai 2 ya. Di lantai dasar ini kira-kira hanya seperti ini saja. Nggak ada sesuatu yang menarik ya. Dalam artian propertinya hanya seperti ini saja gitu. Kalau kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah sahabat, di lantai 2 ini kalau aku perhatikan juga memang hanya semacam aula ya di sini. Ruangan-ruangannya hanya ya ini toilet saja. Sebuah lemari tua juga di situ. Oh, dan di sini banyak barang yang menggunung ya kelihatannya. Neraca bulanan bulan Desember tahun 2016. Wis gitu aja. Aku nggak perlu soalnya kalau begituan. Hanya berkas-berkas yang tertumpuk dan di sini saya kena tinggu buka ya. Di situ juga ya, bro. Mantap. Di samono. Duh. Baiklah teman-teman, dan hanya ini seperti saja ya di bagian ruangan sini. Baiklah sahabat, sebagai penutup mungkin saya akan bacakan sholawat aja ya di aula sini, di atas ini. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya loh, bangunan pabriknya itu luas banget teman-teman. Di sana itu ya, yang saya center itu ada tandon airnya juga sebenarnya. Dan itu gedung yang tidak bisa kita masuki ya. Baiklah, saya mohon pamit undur diri dulu teman-teman. Maafkan kalau ada salah-salah kata ya selama saya mengeksplor. Dan tentunya sebagai penutup saya akan coba bacakan sholawat di tempat ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أخلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم
Baiklah sahabat, demikian tadi ya, saya sudah bacakan sholawat di area lantai 2 dari keberadaan bekas pabrik karung ini yang sekarang difungsikan sebagai tempat pengobatan dan akhirnya tutup juga, dan konon akan dibangun sebuah rusunawa. Baiklah sahabat, saya mohon pamit undur diri dulu ya. Dan kalau kita shoot dari sudut sini, memang areal sini sangat luas. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mengeksplor terdapat kesalahan-kesalahan kata dan lain sebagainya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.